A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, ketemu lagi di Islam itu Indah bersama saya Mika Tadausi, dan tentunya hari ini kita akan belajar lagi bareng guru-guru kita. Maka dari itu kita sapa dulu yuk. Di samping saya ada Ustadz Bani. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat. Lalu juga di samping kiri saya ada Ustadz ganteng kita, Ustadz Maulana. Sehat? Alhamdulillah. Wah, semangat ya. Jangan lupa puasa Syawal. Betul. Nah, kita berada di bulan Syawal. Betul, 6 hari Masya aja Allah. kok. Untung udah diingetin nih. Makasih ya Ustadz Maulana. Lalu juga ada Ustadz milenial kita, Ustadz Syam. Semangat ya. Mau bagi-bagi ilmu udah siap ya? Harus dong, Masya Masya Allah. Baik, nah jamaah, hari ini kita akan belajar apa ya? Pokoknya hari ini penting banget, siapin catatannya. Kita bicara soal kehidupan. Yang namanya hidup pasti gak pernah lepas dari segala macam ujian hidup. Mulai dari yang ringan sampai yang berat. Tapi Allah tidak meninggalkan hambanya begitu saja. Bahkan ada doa-doa mustajab yang insya Allah jika rutin dibaca dan diamalkan bisa menggugurkan ujian-ujian hidup tersebut. Dan hari ini akan kita bahas dalam tema kita yang sangat luar biasa. Temanya adalah doa mustajab penggugur ujian hidup. Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ngajakin jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Mau itu di depan kelas, di rapat kepanitiaan, ataupun di lomba pidato waktu 17-an, ngomong di depan umum selalu jadi monster yang mengerikan. Kalau udah gini, badan jadi gemeteran, jantung rasanya berdegup nggak karuan, keringet bercucuran, pandangan tiba-tiba menghilang, bahkan sampai pingsan. Survei pun bilang, kalau ngomong di depan umum itu adalah hal yang paling ditakutin manusia. Lebih serem daripada ketinggian, serangga, dan atau kegelapan. Dan ketakutan yang satu ini pun punya namanya sendiri. Glossophobiya. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa ngomong di depan umum itu begitu menakutkan? Faktanya, ngomong depan umum jadi serem karena kita nggak mau kelihatan salah dan kelihatan jelek, yang akibatnya jadi dijauhin orang-orang. Masya Allah. Jadi saya mau ke Ustadz Bani dulu nih. Afwan Ustadz. Ini benar nggak sih? Katanya ada ujian yang jarang sekali kita sadari, bahkan jarang sekali kita meminta berdoa untuk dijauhkan dari ujian ini nih. Apalagi ketika kita saat ini ya, di saat kita harus menyampaikan kebenaran atau kebaikan, ini ada ujian yang harus memang kadang kita tidak sadari. Ini pengen tahu ujian apa sih Ustadz? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, juga Mas Miqdad, serta guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Islam itu Indah dimanapun berada, memang terkadang tanpa kita sadari ujian terberat itu adalah ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, keluh lisan kita. Sulit menyampaikan kata-kata. Di sini sudah dirangkai sedemikian bagus, begitu keluar berbeda. Kadang-kadang makan nggak keluar sama sekali. Tapi biasanya ujian ini datang ketika kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik. Tapi kalau yang buruk, setan bantuin. Mau lancar banget Mas Ustadz. Betul Ustadz Bani. Masya Allah. Kalau ngegosip, ngomongin orang, gampang banget gitu. kayaknya ya. Gitu. Itu dia Tapi tuh. kalau kebenaran, itu keluh sering lidah kita. Nah ini ada doanya teman-teman. Di dalam surat Thaha ayat 25 sampai dengan 28, Nabi Musa alaihissalam dulu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nah, kata Nabi Musa alaihissalam, Rabbi ishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Karena kalau kita sudah lapang dada kita, tenang, ngomong enak. Tapi kalau sudah enggak tenang, duk, gerasa-gerusuk, lisan pun jadi kaku. Betul. Maka yang pertama diminta oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah Rabbishrahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku.
wa yassirli amri, dan mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatan min lisani, ya Allah lepaskan ikatan di lisanku. Apa maksudnya? Yang membelenggu lisan sehingga susah ngomong. Ada riwayat mengatakan Nabi Musa alaihissalam dulu ketika di bawah pengasuhan Fir'aun itu pernah dikasih kurma dengan bara. Ini anak bener apa enggak nih? Ngelawan sama orang tua atau tidak nih? Ternyata kata Asia, ini anak kecil belum bisa membedakan. Maka begitu dikasih kurma dan bara, Nabi Musa yang masih kecil itu mengambil bara kemudian dimakan. Jadilah lisannya cadel. Tapi kata Hasan al-Basri, subhanallah, Nabi Musa alaihissalam itu memiliki doa yang mustajab. Bisa saja beliau meminta, ya Allah hilangkan seluruh kekakuan dalam lisanku, hilangkan semua cadel dalam lisanku sehingga mudah berbicara. Tapi Nabi Musa nggak meminta itu. Beliau hanya minta, hilangkan saja ketika aku berbicara itu keluh dan kaku lisanku sehingga yafqahu qauli, orang bisa paham apa yang saya omongkan. Subhanallah. Itu Nabi itu nggak minta semua, minta sedikit aja. Berkah tuh. Jadi teman-teman kalau ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara yang baik terutama di depan umum, maka baca doa ini. Yuk kita baca sama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Semoga Allah selalu mudahkan lisan kita untuk menyampaikan kebenaran, karena lisan yang menyampaikan kebenaran itu yang akan mengajak kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan ini dibiasakan untuk mengatakan dan mengucapkan perkataan-perkataan yang buruk. Sanaktubu maqalu, kata Allah, kami catat setiap ucapan, setiap kata, rangkaian yang keluar dari lisannya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Wallahu ta'ala a'lam wassab. Masya Allah, makanya ada perumpamaan mulutmu harimaumu. Hati-hati ya dengan kekuatan kata-kata, itu bisa berefek kepada semua aspek kehidupan. Masya Allah. Betul. Nah kita bicara soal hidup, ini ya namanya hidup pasti aja ada ujiannya. Terutama masalah ini nih. Ustadz Maulana tahu nggak nih kira-kira apa nih yang paling berat nih ujian hidup nih? Hampir semua pernah mengalami nih. Ujian ketenangan. Betul. Nah apalagi di tengah pandemi seperti ini membuat kita gelisah karena ekonomi sulit. Kita juga jadi ada beberapa orang yang mau makan aja susah. Nah ini mumpung kita lagi bahas tentang doa. Ada gak sih doa mustajab yang mampu menghilangkan ujian khususnya ketika kita itu diuji dengan kelaparan. Bahkan ini katanya bisa melimpahkan kebaikan. Nah itu kira-kira doa apa Ustadz Maulana? Mohon penjelasannya, silakan dijawab. Masya Allah tabarakallah, izin Ustaz Bani, Ustaz Sam, Masya Allah tabarakallah. Nah alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di bulan Syawal ini siapa yang puasa Syawal di awal Syawal, maka rahmat Allah datang padanya atau mencuri rahmat Allah. Ketika dia berpuasa Syawal di pertengahan Syawal berarti membuat ibadahnya tambah berkah karena ada ayyamul bid 13, 14, 15. Dan ketika dia Syawalan akhir Syawal maka meraih ampunan Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menarik sekali kalau berbicara tentang bagaimana ada enggak doa yang menghilangkan kegelisahan hidup. Sebenarnya kaya miskin itu tergantung di sini. Dari hati. Meskipun kita banyak harta tapi belum tentu kaya hati. Karena banyak orang banyak hartanya tapi merasa dia kekurangan terus. Tapi ada orang miskin tertawa ketika dia berjalan tidak naik kendaraan. Dia mungkin naik sepeda ontel tapi tertawa. Masya Allah. Kenapa? Ini nih. Makanya qanaah, merasa cukup. Kalau cukup ya saya tertarik juga dengan tausiah tadi Ustaz Bani. Seandainya Nabi Musa kan cadel, tapi luar biasa. Justru Nabi Musa lah yang bisa berdialog dengan Allah. Betul. Justru Nabi Musa lah berdialog kepada Allah. Nah ini ada doa juga nih. Doanya Masya Allah tabarakallah. Pokok, aduh, Sasam yang baca deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Stop dulu, bisa dibuka surah Al-Qasas ya.
Surah Al-Qasas. Ustaz. Surah Al-Qasas atau surah ke-28. Silakan dibuka. Sudah dibuka sambil didengarkan. Nanti ini caranya, cara mengamalkannya ini, karena ini Nabi Musa betul-betul fakir. Apa itu fakir? Tahu nggak fakir? Tidak ada pendapatan. Tidak ada pekerjaan. Fakir ada miskin. Kalau miskin ada pendapatan, ada pekerjaan, tapi tidak cukup. Tapi tidak cukup. Saya kasih dulu doa amalan saya ya. Amalan saya itu Allahumma inni dialalika anaramika ifadlika amman siwaka. Ya Allah, janganlah engkau membuat tanganku mengenada kepada manusia. Masya Allah. Itu kalau saya. Ini kalau saya, tapi ini kalau saya mau kasih susah karena di hadis ya. Bukan di ayat. Kalau ini kan yang kita mau sampaikan ini doa-doa mustajab yang ada di Al-Quran. Tepatnya di surah Al-Qasas, surah ke-28 ayat 24. Tolong diamalkan ketika kita merasa sedih, tengah malam kita nangis, kita sedih. Atau melihat ada brosur, ada kerjaan, ada atau kita lihat ada pekerjaan, aku mau seperti dia, maka baca doanya Nabi Musa. Ini kembali lagi, doa Nabi Musa ketika dia berada di pinggir sumur yang melihat ada sosok wanita anaknya Nabi Syuaib yang 2 orang, 2 putrinya Nabi Syuaib, lalu beliau berdoa dan ternyata Allah kasih pekerjaan, Allah kasih istri, dan Allah kasih semua kepada Nabi Musa. Masya Allah. Silakan Ustaz Sam, kita sama-sama baca. Rabbi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ustaz Sam. Rabbi inni Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir Amin amin ya rabbal alamin. Pendek kan, tapi bisa diamalkan. Masya Allah, mudah-mudahan ini dengan membaca doa ini apa-apa yang kita takutkan dan apa yang kita inginkan juga sekaligus bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Amin. Jamaah siapin catatannya ya, karena ini banyak sekali doa-doa mustajab yang insya Allah akan bermanfaat sekali untuk kehidupan kita. Nah, sebelum kita tanya-tanya lagi, sebelum kita cari tahu lagi doa-doa apa aja sih yang bisa menghilangkan kesulitan di dalam hidup kita, saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini. Silakan. Jumaidi, bocah berusia 12 tahun yang masih duduk di bangku SMP di Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang ini menjadi saksi hidup kecelakaan pesawat Demonim Air yang menewaskan 8 orang setelah jatuh di Gunung Menuk, distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang. Salah satu korban tewas adalah Jamaluddin, ayah dari Jumaidi. Andre Tukan, perawat RSUD Oksibil yang mendampingi Jumaidi dalam proses evakuasi mengatakan, Jumaidi bercerita bahwa pesawat yang akan mendarat di Oksibil tiba-tiba masuk ke wilayah gelap dan ternyata berada di tebing. Saat alarm tanda darurat berbunyi, ayahnya langsung memeluk Jumaidi dan keduanya melompat. Setelah sadar dan merasa haus, Jumaidi kemudian merangkak masuk ke dalam bangkai pesawat mencari air minum. Saat itu Jumaidi melihat di pesawat ada 2 orang yang masih hidup. Jumaidi kemudian memutuskan untuk berlindung di dalam bangkai pesawat hingga diselamatkan tim SAR Minggu pagi. Saat itu, 2 orang yang dilihat Jumaidi sebelumnya telah meninggal. Masya Allah, aduh itu dengar ceritanya luar biasa sekali ya, seorang anak selamat dari kecelakaan pesawat. Ustadz Afwan nih, benarkah ada sebuah doa mustajab yang apabila kita baca kita akan dijauhkan dari ujian buruk berupa kecelakaan, bahkan keburukan yang ada di depan mata Ustadz? Seperti apa sih doanya? Terus baiknya tuh dibacakan saat kapan? Mohon penjelasannya Ustadz Syam, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani Hashim, Mas Mikdad, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu an wa ardhah, ta'awwadzu billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jadi Nabi SAW menginginkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal ini. Berkata Abu Sufyan, sepertinya dalam doa ini Nabi cuma meminta 3, lalu Abu Hurairah yang menambahkan 1. Namun tidak jelas yang mana yang ditambahkan di sini. Jadi ada 4 dimintai perlindungan. Menurut riwayat yang lain bahwasanya cuma 3 yang diminta Nabi, ditambahkan 1 oleh periwayat hadis. Namun ternyata tidak diketahui yang mana yang ditambahkan. Jadi keempat-empatnya juga adalah hal yang baik untuk kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awwadzu billah, berlindunglah kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah
Bagaimana cara mohon perlindungannya? Kalau redaksi hadisnya mengatakan ta'awwadzu billah, berarti cara kita meminta a'udzu billah atau Allahumma inni a'udzu bika. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada beratnya musibah yang bertubi-tubi. Beratnya musibah yang bertubi-tubi. Beratnya musibah yang terjadi yang tak mampu kami bendung. Karena sebenarnya pusat daripada kecemasan, pusat daripada kegelisahan seseorang, hati seseorang adalah ketika mereka terkena musibah dan musibah tersebut seakan-akan berat untuk diterimanya. Maka seakan-akan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebuah kekuatan yang melebihi beratnya musibahnya, ya. Karena musibah yang datang itu pasti kita mampu untuk melewatinya. Namun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya Allah memberikan kita kekuatan yang lebih besar daripada musibah itu. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tak mampu untuk ditanggung. Kemudian dikatakan bahwasanya wadarakis syaqa, dan kami berlindung kepadamu daripada datangnya kebinasaan. Ya, bukan hanya kebinasaan dunia, tapi juga kebinasaan akhirat. Kemudian yang ketiga, wasu'il qadha, dan buruknya ketetapan, buruknya takdir, buruknya qadha. Dan yang keempat adalah wasyamatatil a'da, dan kegembiraan musuh. Ya, berarti kalau musuhnya gembira berarti kita kalah, Susah, berarti kita kalah, kalah. ya. Jadi kalau kita misalnya berarti kita dalam keadaan kalah. Kenapa? Karena musuhnya bergembira atas kekalahan tersebut. Nah, kita sama-sama mengulang doa tersebut. Bagaimana kita baca bersama? Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala Min jahdil bala wa darakis syaqa wa darakis syaqa wa su'il qadha wa su'il qadha wa syamatatil a'da. wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah, kemudian dari datangnya kebinasaan, buruknya akibat yang telah ditakdirkan, dan gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi doa yang tadi dibacakan itu insya Allah, misalnya kita sudah mempunyai ketetapan yang kurang bagus gitu ya. Insya Allah bisa dirubah ya. Tidak Ustaz ada Syam. yang bisa merubah takdir kecuali doa. Kecuali doa. Doa itulah insya Allah mustajab. Masya Allah, mudah-mudahan jamaah tadi mencatat karena ini doanya sangat bagus sekali untuk kita. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam atas doanya dan penjelasannya. Nah, ini saya masih ada satu pertanyaan lagi nih, tapi mau saya tanyakan ke Ustadz Bani nih. Afwan Ustadz. Ini namanya kehidupan rumah tangga ya. Kadang ada aja ya yang suka iseng nyentil-nyentil nih masalah pelakor sama pebinor nih. Waduh. Perusak Serem ini, Ustaz. perebut bini orang dan perebut laki orang di zaman sekarang nih lagi kayaknya tuh malah bukannya pada malu tuh pelakor atau binor tuh, tapi malah pada bangga, malah diposting-posting gitu. Nah, ini ada nggak sih doanya supaya kita nih dijauhkan dari hal-hal seperti itu? Nah, buat para pemirsa nih yang membutuhkan sekali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan rumah tangganya, penting banget nih. Ada nih doanya nih. Ada nih, alhamdulillah. doanya. Apa tuh doanya? Tapi agak panjang nih, kita jelaskan setelahnya satu ini aja gimana. Waduh, Ustadz Bani bisa aja bikin kita penasaran. Ya udah, kalau gitu jamaah jangan kemana-mana, nanti siapin catatannya. Setelah ini kita akan minta jawaban, minta doanya dari Ustadz Bani ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah.